Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Ibu Wayanovi dalam pembelajaran IPA kelas 3. Kita akan membahas metamorfosis hewan. Berikut video pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah 1. Mengidentifikasi siklus hidup makhluk hidup. 2. Membuat simulasi tentang siklus hidup makhluk hidup. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur yang dialami hewan selama hidupnya. Ada 2 jenis metamorfosis hewan. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ialah 1. Mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda setiap tahap perkembangannya. 2. Mengalami fase pupa atau kepompong. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu 1. Mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. 2. Tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, diantaranya kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis dengan tahapan telur, ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah ulat puas makan, dia pun berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan bagian istirahat sebelum menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur katak menetas menjadi bludru atau kecebong yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor bernapas dengan insang. Selanjutnya, tubuh katak membesar dan ekornya menghilang hingga menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis pertama telur, kemudian jentik atau larva, kemudian pupa, kemudian nyamuk dewasa. Telur. Nyamuk betina bertelur di permukaan air yang tenang. Telur biasanya mengapung dan akan menetas menjadi jentik dalam waktu 1-2 hari. Lalu, jentik hidup di air dan bergerak aktif. Tahap ini berlangsung sekitar 7-10 hari, tergantung suhu dan lokasi lingkungan. Setelah itu menjadi pupa. Pada tahap pupa, nyamuk tidak makan. Tubuhnya mulai berubah dan mempersiapkan diri menjadi nyamuk dewasa. Setelahnya, nyamuk dewasa keluar dari pupa dan mulai terbang mencari makanan. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Selanjutnya, yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung,
kecoa, dan juga belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan 3 tahapan, yaitu telur, kemudian nimfa, setelah itu menjadi belalang. Belalang betina bertelur di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. 1 kali pembuahan menghasilkan 10 sampai dengan 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Fase nimfa biasanya berlangsung 25 sampai 40 hari. Setelah melewati masa nimfa, kini belalang dewasa telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang matang. Metamorfosis kecoa melalui tahapan telur kecoa, anak kecoa, kecoa dewasa. Telur kecoa. Kecoa betina menghasilkan telur yang dibungkus dalam kapsul disebut ootheca. 1 ootheca berisi sekitar 16 sampai dengan 40 butir telur, tergantung jenis kecoa. Ootheca biasanya diletakkan di tempat lembab dan tersembunyi. Selanjutnya, nimfa. Telur menetas menjadi nimfa. Bentuknya mirip kecoa dewasa, tetapi lebih kecil dan tidak bersayap. Nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit hingga tumbuh menjadi dewasa. Setiap kali berganti kulit, warna tubuhnya akan menjadi semakin gelap dan ukurannya membesar. Setelah beberapa kali molting, nimfa berubah menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa memiliki sayap, tubuh lebih besar, dan sudah siap berkembang biak. Umumnya bisa mencapai 6 sampai 12 bulan tergantung lingkungan. Metamorfosis capung. Tahapannya adalah telur, nimfa atau larva capung, lalu berubah menjadi capung dewasa. Telur. Capung betina meletakkan telur di permukaan air atau di tumbuhan air. Telur berbentuk kecil, lonjong, dan berwarna bening atau putih kekuningan. Dalam beberapa hari, telur akan menetas menjadi nimfa air. Selanjutnya, nimfa hidup di dalam air dan disebut juga larva air. Bentuknya mirip serangga kecil dengan tubuh gemuk dan tidak bersayap. Nimfa memangsa hewan air kecil seperti jentik nyamuk. Selama hidup di air, nimfa mengalami molting atau ganti kulit beberapa kali sebelum menjadi dewasa. Selanjutnya, capung dewasa. Setelah tahap nimfa berakhir, capung keluar dari air dan kulit nimfa terbelah. Kemudian muncul capung dewasa. Capung dewasa memiliki sayap panjang dan bening, serta terbang dengan lincah. Hidup di sekitar air, memangsa nyamuk dan serangga kecil lainnya. Kesimpulan. Perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna terletak pada ada atau tidaknya fase pupa serta perubahan bentuk tubuh selama perkembangan. Metamorfosis merupakan bagian penting dalam siklus hidup hewan untuk mencapai tahap dewasa yang siap berkembang biak. Demikianlah pembahasan materi kita tentang metamorfosis hewan dan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Semoga
ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian memahami semua materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan soal berikut ini. Selamat mengerjakan.